saya Lulu Asriani dari Prodi PG PAUD Reguler Plus dengan NIM 18620501101. Di video ini saya akan membuat project test UTS yaitu PAI 2. Temanya itu tentang konsep dasar ekonomi dan transaksi dalam sistem muamalah Islam. Dan saya mengambil judul Hukum Menggunakan GoPay, e-money, Dana dan sejenisnya, dan Hukum Bisnis Online. Saya mendapatkan judul ini dari referensi kajian Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA. Oke teman-teman, sekarang kita mulai ya. Yang pertama adalah hukum menggunakan GoPay, e-money, termasuk e-tol, Dana, dan sejenisnya. Ini semua Anda setor dana pada mereka, ke rekening mereka. Apa akad Anda waktu menyetor uang tadi pada mereka? Titip uang atau memberikan pinjaman? Kalau nitip uang hilang dia nggak tanggung jawab. Anda nggak mau uang hilang kan? Berarti ini akadnya bukan menitip. Di masa Zubair bin Al-Awam, di dalam Bukhari dijelaskan ketika Zubair pada saat itu Zubair dikenal sebagai orang yang dekat dengan Nabi. Orangnya sangat amanah. Para pedagang di kota Mekah dan Madinah, kalau mereka ingin pergi dagang, itu resiko di perjalanan itu tinggi. Jadi mereka itu membawakan uang emas. Jadi sangat rentan berisiko. Mereka pergi dagang itu membawa emas. Tapi pada zaman Zubair, orang-orang yang ingin berdagang menitipkan uangnya pada Zubair. Zubair punya saudara di kota Syam. Zubair bilang, nanti ambil uang Anda di sana, gitu. Lalu ditulislah oleh Zubair surat berharga. Sampai sekarang, kalau bahasa agama Islam itu sok ya, menyebutnya itu sok. Kalau sekarang kita kenal dengan cek, ya. Cek itu adalah bahasa Perancis, dirubah oleh orang Perancis. Kita mengenal sekarang dengan bahasanya itu cek, pakai cek surat berharga. Zubair mengatakan bahwa uang kamu ini kamu titip, kalau pulang diambil lagi. Tapi saya tidak terima titipan, karena kalau titipan terjadi resiko, saya nggak tanggung jawab. Pada saat itu misalkan rumahnya terbakar, terus semua wajib mengganti. Nah, tidak kan? Di sisi lain saya yang dirugikan, kata Zubair. Uang ini bisa saya putar. Maka Zubair mengatakan, jadinya jangan akad nitip ya, tapi akadnya itu pinjam meminjam. Sehingga uang Anda bisa saya pakai, kemudian Anda terjamin dari risiko. Uang Anda wajib saya kembalikan walaupun saya rugi dalam bisnis atau apapun. Ini menguntungkan kedua belah pihak dengan syarat tidak ada pertambahan. Karena yang dikatakan pertambahan itulah yang disebut dengan riba. Berarti Anda ketika setor uang pada e-wallet, ini bentuknya titipan atau pinjaman. Nitip berarti sudah siap hilang uang Anda. Kemudian nggak boleh mereka pakai uang ini. Itu uang terdaftar di rekening mereka. Pertumbuhan bunganya untuk siapa? Untuk Anda atau untuk mereka? Berarti uang Anda atau mereka? Kalau uang Anda, tentunya bunganya ya untuk Anda. Kalau Zubair mengatakan itu adalah qad, hukum pinjam meminjam. Ketika akadnya qad, pinjam meminjam, kaidah dalam Islam itu mengatakan bahwa setiap pinjam meminjam yang mendapatkan manfaat bagi pemberi pinjaman, maka itu disebut riba. Ketika Anda bertransaksi dengan mereka menggunakan jasa transportasi, Anda membayar dengan menggunakan e-wallet atau tanpa e-wallet, sama atau berbeda. Yang pakai e-wallet ada keuntungan untuk pemilik uangnya, ada keuntungan atau ada diskon. Diskon inilah yang sama dengan riba dalam lembaga keuangan ketika Anda menyimpan uang. Jelas ya? Kalau dalam bank bentuknya uang, bunga. Kalau dalam e-wallet bentuknya potongan uang atau diskon. Tapi kan dapat keuntungan uang atau tidak? Nah, karena dapat itu jelas ribanya. Yang e-money juga sama. E-money Anda ada qad atau pinjam meminjam. Kalau mereka mengatakan bukan qad, ya karena uang itu ada di dalam chip. Betulkah uang Anda masuk ke chip?
Anda dibohongi. Karena masukannya gimana? Gimana cara masukinnya coba? Dirubahnya jadi uang digital. Anda mau emas, terus dirubah jadi digital. Nggak mau kan? Dulu, uang itu adalah emas. Mereka merubah menjadi kertas. Pada saat perubahan, pasti orang ribut. Saya kasih emas, saya dapat kertas. Sehingga untuk menghilangkan keributan ini, dulu ada yang namanya pingnat. Tertulis di lembaran uang itu, si pemegang uang ini bisa menukar membawa emas sejumlah sekian, bisa ditukar di setiap bank. Kalau enggak, mana mau orang menukar uangnya dengan kertas ini. Sehingga kertas sendirian. Lamas bagaimana? Kecuali negara yang kuat memegang ini. Itu dari Inggris. Mata uang Inggris itu kan namanya pound sterling. Nah, mata uangnya itu tinggi karena mereka punya devisa emas dari uang yang mereka terbitkan, sehingga mereka gonjang-ganjing apapun, mereka tetap aman. Bagi yang mau menukar emasnya dengan kertas, itulah yang terjadi. Sekarang, kertas mau ditukar dengan angka, yaitu dengan Bitcoin dan e-money. Uang digital itu menggunakan listrik. Padam listrik, Anda tidak bisa bertransaksi, hilang uang Anda. Kalau emas, tidak ada pun negara Anda orang terima sebagai pembeli barang. Tentu diterima kan? Dimanapun di dunia, Anda beli pakai emas, orang siap terima. Dari emas dirubah menjadi kertas, kemudian dirubah lagi menjadi angka-angka digital. Kalau e-tol, di sini tukar menukarnya berarti Anda tukar uang kartal dengan uang digital. Asalkan tunai dan sama caranya, tidak ada ribanya. Kita lihat dalam e-money tadi, sama tukarnya atau berbeda. Anda setor seumpamanya top up 100.000, berapa tertulis? Ya, tentunya berkurang dari 100.000 itu. Berarti ini tukar 100.000 kurang jadi 100.000. Itu namanya riba. Kalau top up 100.000 biasanya kan sisanya itu jadi 98.500 ya. Jadi berkurang 1.500. Ya, seperti itu. Hai. Oke teman-teman, sekarang kita ke poin yang kedua, yaitu tentang bisnis online ya. Kalau Anda punya barang kemudian dijualkan dengan online, asal barang Anda bukan emas dan perak, maka hukum asalnya itu boleh ya. Kalau emas dan perak haram, karena Nabi mensyaratkan menukar emas dan perak dengan mata uang harus tunai. Ada 6 komoditi, yaitu emas dan perak adalah satu keluarga atau sejenis. Sisanya sebagai alat tukar itu adalah makanan pokok, korma, gandum, ada 2 macam, yaitu gandum bulat dan gandum white, dan juga garam. Kalau dijual sejenis, syaratnya 2, yaitu harus tunai dan sama. Kalau dijual sesama ilat, syaratnya cuma 1, yaitu harus tunai. Kalau ditukar dengan emas, syaratnya cuma 1, yaitu sama ukurannya dan tunai. Sekarang serahkan rupiah, terima emas, tidak boleh beranjak sebelum serah terima, dan beratnya harus sama. Kalau mau tukar emas, masih 1 ilat, yaitu emas dengan perak, syaratnya hanya harus tunai. Boleh tukar sekilo emas dengan 10 kilo perak, tapi harus serah terima yadan biadin. Tidak boleh beranjak dari tempat itu. Uang kartal disamakan dengan emas dan perak. Maka menukar uang kartal harus sama dan tunai kalau satu jenis. Menukar rupiah dengan rupiah syaratnya sama, nominalnya dan harus tunai. Tidak boleh berpisah melainkan setelah serah terima. Menukar rupiah dengan dolar syaratnya cuma 1, yaitu harus tunai. Menukar beras dengan gandum syaratnya tunai saja. Menukar beras dengan beras syaratnya tunai dan sama ukurannya, yaitu berat atau literannya walaupun berbeda kualitas. Berbeda ilat antara uang dan makanan pokok, maka tidak ada syarat sama dan tunai. Untuk tukar beras dengan rupiah, syaratnya apa? Tidak ada syarat sama dan tunai.
Baik teman-teman, demikian video yang bisa saya buat. Semoga teman-teman terinspirasi dengan apa yang sudah saya paparkan tadi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.